Om Swastiastu, perkenalkan saya Kadek Wirahyuni bersama anggota saya Bapak Inenga Suwandi, Bapak Iwayan Rasme, dan Bapak Made Nurjaya akan mempresentasikan mengenai pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media massa bagi jurnalis Kecamatan Buleleng. Pentingnya peranan media massa tidak terlepas dari peranan seorang jurnalis. Pembekalan tentang pengetahuan bahasa kepada jurnalis sangat perlu untuk dilakukan. Terkadang beberapa jurnalis ada pula yang tidak mengindahkan kode etik jurnalistiknya dalam memuat sebuah berita. Metode kegiatan dalam pelaksanaan ini terdiri atas metode ceramah, metode diskusi, metode pelatihan, dan metode demonstrasi. Pada hasil dan pembahasan, hayalak sasarannya yaitu jurnalis di beberapa media massa yang ada di wilayah Kecamatan Buleleng, yakni sebanyak 40 orang yang terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pukul 8 sampai pukul 11, itu sebanyak 20 orang. Selanjutnya yaitu pada pukul 1 siang sampai pukul 4 sore sebanyak 20 orang. Panitia penyelenggara memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, yaitu menyiapkan masker, hand sanitizer, jarak duduk, dan pembatasan peserta. Selain itu, penyelenggara juga memfasilitasi kegiatan yang bisa diikuti secara daring, yaitu melalui platform Zoom Meeting. Nah, kegiatan ini diawali seperti biasa dengan pembukaan, lalu doa bersama, selanjutnya narasumber menyampaikan materi tentang Kongres 6 mengenai media massa, pedoman penulisan jurnalistik, analisis kesalahan berbahasa di media massa, dengan menampilkan contoh-contoh yang relevan, penggunaan ejaan yang kurang tepat, penggunaan kata serapan, padanan kata, dan evaluasi oleh narasumber. Nah, pada saat ceramah itu tadi sudah kami sampaikan, narasumber menyampaikan beberapa materi tadi. Dan pada saat diskusi ada 3 penanya yang menanyakan tentang materi yang diberikan. Yaitu penanyanya adalah Eka Prasetya dari Radar Bali, Lilik Surya dari Nusa Bali, dan Narayana dari Kompas TV. Eka Prasetya itu menanyakan tentang cara penggunaan bahasa Indonesia yang bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya, seperti kata era kenormalan baru untuk padanan kata new normal. Jadi mungkin saja masyarakat kurang tahu dengan kata-kata misalnya apa itu penyanitasi tangan, apa itu tes usap. Jadi yang mereka ketahui adalah hand sanitizer atau swab test, seperti itu. Jadi narasumber bisa menjelaskan bahwa disinilah peranan para jurnalis ya. Mereka bisa menggunakan tanda kurung. Misalnya mereka menyampaikan pada era kenormalan baru, tanda kurung new normal. Jadi dengan demikian lama-kelamaan masyarakat akan terbiasa mendengar kata-kata yang seharusnya digunakan. Nah, selanjutnya yaitu Lilik Surya dari Nusa Bali itu menanyakan mengenai penggunaan kata depan. Kita masih sering mendengar kesalahan ya, misalnya harus penulisannya adalah pada masa pandemi, tetapi di koran atau di media massa sering ditulis di masa pandemi. Nah, seperti itu. Lalu Narayana ini di Kompas TV juga menanyakan tentang bagaimana kalau kita di Narayana di Kompas TV itu sering menggunakan kata-kata kekinian dalam bahasa lisan. Nah, itu sah-sah saja. Kita harus bisa menyesuaikan bahasa lisan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya narasumber juga melakukan analisis artikel yang dilakukan oleh peserta. Jadi peserta itu sangat antusias mengikutinya. Peserta yang paling aktif itu diberikan penghargaan berupa piagam. Nah, di kanan kiri dari Salindia atau PowerPoint yang saya sampaikan ini, kalian bisa melihat bahwa di sini pelatihan atau demonstrasi yang sudah dilakukan oleh peserta. Mereka membuat tulisan dan memuatnya di media massa. Di sebelah kiri adalah contoh dari Antara News dengan judul Dikritisi Kesalahan Berbahasa Jurnalis di Media Massa, dan di kanan adalah dari RRI Co.id yang menulis tentang P2M Undiksa, kuatkan peran media massa melalui pembinaan bahasa Indonesia. Dan selain itu, selain dimuat di media massa, pelatihan ini juga dimuat dalam pemberitaan di Radio Guntur dan juga RRI Singaraja. Nah,
Ini adalah foto-foto dari dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan P2M ini. Lalu peserta merasa pengetahuannya itu bertambah ya mengenai penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media massa, lalu melahirkan jurnalis yang andal dan kritis terhadap bahasa di media, memahami undang-undang bahasa dan pers serta pedoman penulisan jurnalistik dengan baik, dan peserta mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan memuatnya di berita atau di media massa itu sendiri. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.